Katakan oleh sebagian ulama, al-islamu wal amal. Mana Islam adalah amal, perbuatan. Karena rukun Islam ini mencakup daripada perbuatan anggota badan, yaitu mengerjakan sholat, terlihat gerakannya. Mengeluarkan zakat, terlihat yang dijakatinya atau gerakannya. Sedekah terlihat, berpuasa terlihat, artinya terasa menahan hawa nafsu atau menahan lapar dan haus. Menunaikan atau pergi haji itu juga terlihat manasiknya. Makanya disebut dengan Islam. Bagian ulama mengatakan ada al-Islamu amal, yaitu Islam itu beramal. Maka muncul bahasa. Seperti bahasa juga, ketika seorang muslim tidak menjalankan rukun Islam, gitu. Salah satu syariat Islam itu sholat, tidak menjalankan sholat perintah Allah, berarti seolah-olah dia tidak ada gerakan, tidak terlihat Islamnya. Di kulli syai'in imarah, setiap perkara itu pasti ada ciri-cirinya. Ketika seorang muslim ada cirinya menjalankan perintah Allah dengan gerakan. Betul sebetulnya bahwa Islam itu adalah fi'lul jawahir, artinya pekerjaan anggota badan. Awaluha, bagian yang terpenting atau dasar pondasi Islam atau rukun Islam, awaluha yang pertama syahadatun, yaitu syahadat. Artinya tayaqunu, maknanya adalah meyakini, engkau meyakini Allah ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah atau Rabb, tidak ada ilah, bahasa Indonesia Tuhan, bahasa Indonesia Tuhan, tidak ada ilah, ay la ma'buda, tidak ada ilah atau Rabb atau Tuhan yang wajib diibadahi atau disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, mawjudan, yang ada, illallah, kecuali Allah. Syahadatun ini adalah fi'lul qawli, af'alul qawli. Syahadat ini adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Pekerjaan hati. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi atau disembah dengan sebenar-benarnya, yang ada illa istina, kecuali Allah. Artinya di dalam hati banyak ilah-ilah yang tersembunyi di dalam hati kita. Contoh ilah hawa nafsu, itu termasuk ilah. Awas, hati-hati. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, berarti engkau telah berilah kepada hawa nafsu. Atau ilah-ilah yang jauhir seperti berhala, patung, ya, itu termasuk ilah juga. Ilah yang paling berbahaya adalah syirik, punya sifat syirik atau riya. Itu ilah, ibadah bukan untuk Allah, tetapi ini disebut, itu juga kita masuk kepada ilahnya riya, meyakini. Maka artinya syahadatun adalah fi'lul qalbi, pekerjaan hati. Illallah, bahwa Allah itu mutasyifu bikulli kamalin,
bahwa Allah dialah Allah yang mempunyai sifat bikuli kamali, mempunyai sifat kesempurnaan, mempunyai sifat kesempurnaan, la nihayatu lahu, nihayata lahu, yang tidak ada ujungnya sifat sempurnanya Allah, tidak ada ujungnya. Wala ya'lamuhu, dan tidak ada yang mengetahui sifat kesempurnaan Allah itu illa huwa, kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri sifat kesempurnaan. Wa munazahu an kulli naqsin, dan bersih, Allah itu bersih daripada sifat-sifat naqsin, yang kekurangan, yang kurang. Wa munfaridun bil mulki, dan sendiri Allah dalam kekuasaannya, Allah menguasai sendiri, munfaridun. Wa tadbiri, dan mengurusnya pun sendiri, mengurus makhluk, menguasai makhluk itu sendiri. Wahidun fi dzatihi, maha satu, Allah satu zatnya, wa sifatihi, satu sifatnya, wa af'alihi, dan satu perbuatannya. Berbeda dengan makhluk. Kalau Allah satu zatnya, satu sifatnya, satu af'alnya, artinya satu sifatnya, satu kesempurnaannya, walaupun sama namanya. Di makhluk ada sifat Rahim, Allah punya sifat Rahim, tapi beda kesempurnaan. Di makhluk ada sifat gagah, Allah punya sifat gagah. Di makhluk ada sifat hilim, Allah punya sifat hilim. Walaupun sama namanya, tetapi beda. Waan, dari sinilah, dari syahadat ini, dari rukun pertama ini, syahadat ini sebut syahadat ilahiyah. Syahadat ilahiyah. Dari sini muncul, karena af'alul qalbi, tentang keyakinan dan keimanan, maka muncul ilmu keyakinan atau ilmu tauhid. Ilmu tauhid tentang syahadat. Makanya kata ulama wajib, artinya ngaji syahadat, maksudnya adalah ngaji ilmu tauhid. Ketika dikatakan ngaji syahadat kecap beres, syahadat juga belum beres, tamatin dulu syahadat, berarti dia harus ngaji ilmu tauhid. Muncullah di dalam ilmu syahadat ini sifat 20 wujud, kita bako mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah. Sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang jaiz di Allah. Inilah yang dimaksud dengan syahadat. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad ibni Abdillah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf. Begitu ayat. Ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab. Wa anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad putra Sayyid Abdullah, putra Sayyid Abdul Muttalib, putra Sayyid Hashim, putra Sayyid Abdi Manaf, putra Sayyid Qusay, putra Sayyid Kilab. Apa? Rasulullah. Meyakini Rasulullah adalah utusan Allah. Dari sini, ketika kita mengikuti
Tadi syahadat ilahiyah, yang kedua syahadat Muhammadiyah. Syahadat Muhammadiyah. Maka timbul ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tadi syahadat ilahiyah mengeluarkan ilmu tauhid. Syahadat Muhammadiyah memunculkan ilmu muamalah, yaitu fikih, tasawuf. Itu maka jelas yang wajib ilmu dituntut, yang wajib dituntut ilmu ada 3. Ilmu ilahiyah yaitu tauhid, ilmu muamalah yaitu timbul daripada keyakinan kita yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah, wajib mengaji ilmu fikih. Karena ini adalah ilahiyah timbul di dalam hati, pekerjaan hati, meyakini Nabi Muhammad adalah johiriyahnya. Maka digabungkan timbul ilmu tasawuf, tuh johir, hatinya halus, timbul wajib ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Syahadat itu sebetulnya apa? Maka ketika orang menuntut ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, syahadat itu adalah makna syahadat. Menjalankan ilmu tauhid, menjalankan ilmu fikih, terus ilmu akhlak, udah syahadat gitu. Syahadat hakikatnya, subhanallah ya. Wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Waqtalaful ulama, dan berbeda pendapat para ulama bi ba'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berbeda pendapat di dalam tentang diutusnya Nabi Muhammad itu kepada siapa? Pengutusan Nabi Muhammad. Ilal malaikati ala kaulain wa zazama qulaimi wa baihaqi. Apakah Nabi Muhammad diutus kepada malaikat menyampaikan risalahnya kepada malaikat, sedangkan malaikat itu tidak mempunyai nafsu, tidak diperintahkan ibadah. Artinya yang bermacam-macam. Kalau malaikat itu perintahkan ibadahnya oleh Allah, sujud terus, ruku terus, tasbih sampai hari kiamat. Apakah Nabi Muhammad itu diutus, termasuk diutusnya kepada para malaikat atas 2 kaul, yaitu yang dikuatkan oleh Imam Syekh Ulaimi dan Syekh Imam Al-Baihaqi. Beliau berdua berpendapat bahwa Nabi Muhammad diutus juga kepada para malaikat. Annahu lam yakun mab'usan ilaihi, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Imam Suyuti, bahwa kata Imam Suyuti bahwa Nabi Muhammad Rasulullah tidak diutus kepada para malaikat. Artinya para malaikat ini tidak menerima taklif Islam, tidak diperintahkan untuk sholat, ya, tidak diperintahkan untuk sholat. Itu menurut Imam Suyuti. Wa Syekh Taqiyuddin Subki, beliau berpendapat annahu kana mab'usan ilaihi, bahwa Rasulullah diutus kepada malaikat. Mana yang benar? Ini mana yang benar? Semuanya benar. Ini para imam besar.
Wajada Imam Syuuti bahkan menambahkan pendapat Imam Syuuti annahu bahwa Rasulullah SAW mursalun ila jami'il anbiya wal umami syabiqah, bahwa Rasulullah itu diutus selain kepada malaikat. Imam Syuuti menambahkan juga diutus untuk para nabi dan umat-umat yang lainnya. Umat yang lainnya. Wa anna qauluhu, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilan nasi kafah, aku diutus bagi seluruh manusia. Aku diutus bagi seluruh manusia. Syamilun lahum, artinya mencakup mereka itu, bagi mereka itu bin laduni Adam ila yaumil qiyamah, dari keturunan Nabi Adam sampai hari akhir diutus. Jadi Rasulullah diutusnya tanpa batasnya, artinya syariat Rasulullah itu sampai hari kiamat. Walaujah Barizi, dan dikuatkan, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Barizi. Wazada annahu mursalu ila jami'il hayawanati wal jamadati min romalin wa hajarin wa madarin. Bahkan ditambah lagi bahwa Rasulullah SAW diutus kepada seluruh hewan-hewan. Wal jamadati, dan benda-benda yang keras. Di antaranya Rasulullah juga diutus kepada benda-benda yang keras. Di antaranya min romalin, yaitu pasir, wahajarin, batu, wa madarin, dan kerikil. Pohonan pun menerima daripada risalah Rasulullah SAW. Wazida ala dzalika, dan ditambah di dalam pendapat itu annahu, bahwa Rasulullah SAW mursalu ila nafsihi, bahkan Rasulullah SAW juga diutus untuk dirinya sendiri. Beliau juga, Rasulullah itu mendapat diutus juga ke bentuk di risalah Islam itu untuk beliau juga. Dzikra dzalika, dikatakan pendapat itu bahwa Rasulullah menerima syariat Islam untuk dirinya sendiri pun disebutkan di dalam Tazyinul Araik, di dalam kitab Tazyinul Araik. Qala Rasulullah SAW, karena pendapat ini masuk kepada makna maksud daripada hadis wa ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutus untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk berarti Rasulullah pun termasuk makhluk, karena ada ucapan itu. Ketika ucapan itu bahwa Rasulullah termasuk orang yang menerima utusan Rasulullah sendiri, gitu. Menerima. Jadi Rasulullah menjalankan syariat. Rasulullah menerima. Faidatun, ada satu faidah tadi tentang syahadat, berarti maksudnya adalah tentang keimanan. Qala al-Bajuri, telah berkata Imam Bajuri, wa qad dzakara ba'dhum, telah
dikatakan oleh sebagian ulama anna min tamamil imani, ciri-ciri sempurnanya keimanan seseorang, karena di syahadat itu adalah iman. Dijelaskan bahwa ciri-ciri daripada sempurnanya iman seseorang an ya'taqidal insanu, yang berkaitan dengan Rasulullah, bahwa seseorang itu meyakini annahu lam yajtami bi ahadin, meyakini bahwa sesungguhnya tidak akan berkumpul fi ahadin, dari seseorang pun, dalam seseorang pun min mahasin johirah wal batinah, tidak akan berkumpul sifat yang baik yang di dalam hati, johir atau batin. Artinya tidak akan pernah berkumpul, illa, kecuali mislu mastabihi Rasulullah, seperti berkumpulnya sifat kebaikan yang ada pada Rasul. Jadi tidak ada selain Rasul, tidak ada manusia yang pernah berkumpul. Artinya hatinya baik, johirnya juga baik gitu. Pasti artinya sekarang baik, besok tidak. Bahkan bisa jadi kalau seperti kita ini hati baik tapi johir tidak, atau johir baik hati tidak. Tapi Rasulullah ini terus sesuai antara hati dan perbuatan. Ciri daripada sempurnanya iman, kita jangan yakin bahwa diri kita bisa saya dibangkit, tidak akan pernah berkumpul kecuali Rasulullah. Artinya ciri sempurnanya baiknya keimanan seseorang, bahwa meyakini bahwa tidak akan pernah berkumpul pada satu orang pun kebaikan di dalam dirinya. Artinya sesuai gitu. Kalau kita dalam hati baik, johir tidak. Kadang-kadang johirnya baik, hati tidak germa gitu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Jadi kita artinya tidak sempurna. Jadi kesimpulannya adalah rukun Islam yang pertama adalah satu, dijelaskan bahwa tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang wajib diibadahi, tidak ada selainnya kecuali Allah. Adalah sebagai timbulnya daripada sifat keimanan. Yang kedua adalah kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Itulah yang disebut iman Islam. Itu iman Islam dan akhlak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit penerangan daripada rukun Islam yang pertama. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah SWT dan dikuatkan keimanan dan keyakinan kita oleh Allah SWT, sehingga keimanan ini dibawa sampai tutup usia kita, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul, dan di akhir hayat kita dapat
mendapatkan rahmat Allah yaitu husnul khatimah. Jadi dengan akhir kalimat kita ada kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah. Itulah tanda husnul khatimah dan kita mendapatkan rahmat Allah nanti yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa